di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama Nazam Aqidatul Awam, syarahnya dari Jalul Afham Syarah Aqidatul Awam tentang iman nabi yaumil akhirin wajib wa kullu ma kana bihi ajab. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syafaat Rasulullah SAW, yang mana itu ada 5. Syafaat al-uzma, yaitu mempercepat penghitungan. Lalu yang kedua syafaat memasukkan ke surga bighairi hisab, tanpa ada hisab. Yang ketiga adalah masuk surga, menaikkan pangkat di surga. Lalu yang keempat syafaat yang divonis neraka kada jadi. Lalu yang kelima syafaat orang yang di dalam neraka lalu dikeluarkan. Ini bentuk-bentuk syafaat. Lalu setelah itu musannif membahas tentang hal lain yang ada pada hari kiamat atau di akhirat. Apa itu? Al-hisab wal qisasu fil mauqif. Al-hisab penghitungan, wal qisas pembalasan fil mauqif. Di mauqif itu ya waktu di sana kan. Mauqif itu secara tempat berhenti. Maksudnya waktu penghitungan itu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Kitabnya itu bilanya dijulung pakai tangan kanan, maka yuhasabu hisaban yasira, dihitungnya nyaman. Wa yanqalibu ilaihi masrura, kembali kepada baginya itu masrura, senang. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Jadi pada hari kiamat itulah nanti berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diperlihatkan. Di riwayat lain ini dari Imam At-Tirmizi, di Sunan Imam At-Tirmizi. La tazalu qadama ibni Adam bi yaumil qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Jadi manusia kaina ditakuni paling kada ni ada 5 macam. Ditakuni kaina 5 macam di akhirat itu. Apa aja gerang? An umrihi fi ma afnah. Tentang umurnya ini dihabiskan ke senapa? Kan hidup di dunia kan diberikan dia umur. Nah, umurnya habis gesan apa? Itu ditakuni kaina. Lalu yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah, dan masa mudanya fi ma'ablah dia habiskan untuk apa? Umurnya ini seumuran, habiskan gesan apa? Lalu masa mudanya gesan apa aja? Makanya ketika ada seseorang memiliki masa muda yang dipenuhi dengan menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu sosok yang mendapat pujian. Itu 2. Umur pemuda. Lalu apalagi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaq. Dan tentang hartanya, dapat di mana harta ini, maksudnya usahanya ini halal ke haram, gawian itu halal ke atau haram. Batu pulang wa fi ma anfaqah, dan untuk apa dia keluarkan atau gasan apa nih keluarkannya, pengeluaran duitnya itu gasan apa. Ada beberapa kondisi pertama, usahanya halal, dinafkahkan, dikeluarkan untuk yang halal. Itu kondisi pertama, ini kondisi ideal, harapannya semua muslim kayak itu. Kondisi yang kedua mendapatkannya halal, hartanya tuh dia dapatnya halal, tapi ketika memakainya, memanfaatkan duit tadi di sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. 2 ada. Lalu yang ketiga dapatnya kada halal, hartanya kada halal, tapi menafkahkan kepada sesuatu yang bagus saja kan, bukan yang haram. Ini aneh bang sebenarnya.
Lalu yang keempat, nah ini yang berlipat-lipat ganda dosanya. Apa? Hasil usaha atau gawiannya haram dan dikeluarkan dipakai untuk yang haram. Ini bilanya dapat pertanyaan dari Allah Ta'ala pada hari kiamat, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah. Nah ini kan benar nih. Duitnya kenapa? Makanya ada istilah harta itu dibawa mati. Nah maksudnya itu ketika orang bersedekah, ketika orang berinfak, ketika orang berwakaf, nah itu adalah harta yang dibawa mati. Karena itulah karena yang jadi saksi. Ulun semalam gesan ini wa madza amila fi ma alima. Nah, lalu apa yang dia kerjakan dari apa yang dia ketahui itu juga ditanyakan. Semakin banyak ilmu seseorang, maka semakin banyak pertanyaannya. Ilmunya dipakai gasan apa? Bahasa orang Wahini itu ilmu itu ilmu harta, relasi itu privilege keuntungan tersendiri. Ada orang dalam hidup ini memiliki ilmu itu adalah sebuah keuntungan atau modal dalam menjalani hidup. Nah, apalagi ilmu agama. Tapi itu hari kiamat kayaknya ditakuni. Biar ini ilmunya gesan apa? Kada ulun pakai sorangan aja. Ini ilmunya gesan apa? Oh ilmunya gesan keluarga, ulun bagi-bagi. Ini gesan apa ilmunya? Pokoknya bilanya ada orang minta lajari, ulun lajari. Yang pin ilmunya gesan apa? Kada aku badakan ada siapa-siapa. Kada aku sebarkan. Nah, harta sama lah itu, ya sama. Umur sama. Ini umur pian lumayan panjang di dunia nah. 80 tahun pian pakai apa aja kira 40 tahun itu. Macam-macam memang ya. Ada begawi, ada sekolah, ada menyaum ayam. Maksiatnya nih. Judi slot. Macam-macam hutangnya pinjol, main judi slot, dan sakit benar. Kedua kali siapa itu? Nah itu ditakunikan ada hari kiamat. Makanya dalam surah Zalzalah itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu ada hitungannya. Makanya dalam hadis Nabi itu ittaqun nara walau bisyaqi tamratin. Takutilah neraka walaupun sepenggal kurma. Artinya sepenggal kurma itu ada nilainya. Kita ambil contoh lah. Ya, ada dalam hadis Nabi itu, salah satu hadis Nabi, jan Nabi afsyus salam, sebarkan salam. Wa it'amut ta'am, berilah makan orang lain. Memberi makan orang lain ini jelas hadisnya. Hadisnya jelas, perintahnya, pahalanya jelas sudah. Nah, apakah memberi makan ini terbatas kepada manusia? Ada juga nih. Memberi makan ini untuk semua makhluk hidup. Untuk semua makhluk hidup. Kayak apa misalnya makhluk hidup? Misalnya makhluk hidupnya ini adalah binatang. Makanya dalam hadis itu Nabi mengisahkan tentang perempuan yang profesinya sebagai pelacur. Dosa benar itu tiap harinya zina. Tapi pada suatu hari waktunya kehausan, binannya kehausan, anak ambil banyu di sumur, diambilnya minum, soalnya di belakangnya ada anjing kehausan juga. Anjing kehausan. Apa yang terjadi? Binian tadi mengambilkan banyu, diminumi anjing. Ini anjing kan. Kalau syariat Nabi Muhammad, di fikih kita atau anjing ini najis mukallaf. Cuma di syariat Nabi Bahari bisa jadi kada sama.
kayak Sabul Kahfi itu anjingnya itu orang jaga. Bisa jadi waktu itu fikihnya tenang, anjing itu kan najis, bisa jadi. Cuma jelas bahwa binian tadi meminumi anjing tuntung minum, anjingnya buka, ya kan anjingnya kada tahu terima kasih, ada bakal minum bukan. Nah lalu Nabi waktu itu kada sebutkan lah nabinya ngarannya siapa, kayaknya lain Nabi yang 25 dan Rasul itu kayaknya lain. Cuma Nabi waktu itu Nabi Bani Israel dapat wahyu. Padahal kan binian tadi dosanya diampuni. Lalu datangi nabinya Ikam sudah diampuni Allah Ta'ala. Nah, lalu jadi binian tadi mulai hari ini ulun taubat. Kada lagi menggawe, kada lagi jadi PSK nanti. Itu memberi memberi minum anjing. Hadis lain itu ada yang man gharasa gharasan, siapa menanam tanaman lalu berbuah, buahnya dimakan kelelawar, kayak apa? Dapat pahala juga memberi makanan. Sederhana, tapi itu di akhirat kayaknya masuk hitungan. Ada tahu kita yang mana kayaknya memberati timbangan tuh ada tahu. Di riwayat lain ini saking adilnya lah, saking Allah Ta'ala adil benar. La tu'addannal huququ ila ahliha hatta yuqalu lisyatil jalha minasyatil qarna. Pokoknya hak kan ada dua, ada hak, ada kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Hak apa ngaranya? Hak anak adalah dilajari kuitan. Kewajiban kuitan melajari anak. Kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Hak orang tua dihormati anak, nah itu. Ada hak, ada kewajiban. Nah, di akhirat saking Allah Ta'ala detailnya, adilnya tuh sampai kambing betanduk lawan yang ada. Kambing yang betanduk itu waktu di dunia inya menyerang kambing yang ada betanduk, lalu kalah. Kayaknya di akhirat dua kambing ini dibangkitkan lagi dengan posisi yang sudah tertukar. Waktu di dunia kada betanduk, nang itu betanduk. Waktu di dunia betanduk, jadi kada betanduk. Kenapa dibangkitkan pulang? Gasan membalas nang kambing kada betanduk tadi, nah supaya di akhirat inya kawan membalas kambing yang betanduk. Saking itu mungkin lah ini ya kijang makan harimau di igutnya, bisa juga karena pembalasan seberatan. Cuma binatang ini kan imbas untung habis jadi tanah, ada kisahnya lagi ya. Makanya orang-orang kafir itu ketika melihat binatang itu yang kada dihisap, kada apa-apa, ya layatani kuntu turaba, jangannya kok jadi tanah aja. Saking menyesalnya para pembesar Quraisy setelah perang Badar itu banyak matian, dikumpulkan di suatu lubang. Lalu Nabi memandiri. Nabi kiawi sugong, wahai anu bin si anu, wahai anu bin si anu. Abu Jahal ada juga di dalam. Hal tajiduna ma wa'adtukum haqqo. Apakah sekarang kalian sadar apa yang kau beritahukan dahulu, apa yang aku beri peringatan kepada kalian itu benar. Bahasa nyamannya kayak ini. Nah, bani kamu sudah mati loh, melihatlah alam barzakh dah nang semalam sudah kupadahi, siksa kubur sudah kupadahi, OTW akhirat melihatlah sudah. Sayyid Umar kan mendengar Nabi kayak itu bingung, maaf Pak Nabi, pian dia memandiri bubuhannya maka sudah mati. Ya Nabi, iya buahnya sudah mati. Tapi yang apa aku sebutkan ini mereka mendengar, cuma tidak bisa menjawab. Dan yang ada apa? Hanya penyesalan yang kada mungkin kawa kembali. Makanya momen waktu dikubur tuh sedih benar. Jadi waktu perang Badar tuh ada karanya Abu Hudzaifah itu anak
Amun ada salah Umayyah bin Khalaf. Si ini muslim nang abah mati dalam keadaan kafir. Jadi waktu pas yang menyaksikan momen-momen nang kuitan mati ini sedih bener. Kenapa aja Nabi sedih? Ulun nih sadar aja Nabi ya, anu mah jak ibaratnya nanti orang sadar aja orang kafir itu neraka, beriman orang kafir dan beriman ini beda jauh mana yang bapaknya. Tapi Abu Ulun ini hari melajari macam-macam, melajari hidup, melajari bertahan hidup katanya. Sedih benar. Tapi Abu Zaifah ini sadar keimanan ini nomor satu. Makanya perang Badar itu kenapa berat sekali? Karena yang dihadapi kaum muslimin ini adalah keluarga seorang. Keluarga, ada yang terlawan di sana, kayak Mus'ab bin Umair itu melawan ding sanak kandung. Jadi tawanan ding sanaknya ditawanan lah. Lalu jangan ding sanak adik itu marahnya siapa sih? Mus'ab, tolongin bang aku aja, bebaskan. Nah, gitu. Lalu jadi Mus'ab, kita ada ding sanak lagi, ding sanak buan Ansor. Lalu si Mus'abnya mau mandi buan Ansor. Nah ini tawan dia, mamanya banyak berduit nih. Sayyidina apa ngaranya nih, banyak sahabat pokoknya yang melawani keluarga itu perang Badar. Di akhirat itu hisab dan qisas itu sudah. Lalu yang ketujuh, apa yang ada di akhirat itu al-mizan alladzi tuzanu fihi al-hasanat wasayyi'at. Mizan. Jadi dua kali dihitung lawan ditimbang dua kali ini. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Siapa yang ringan, faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang timbangannya berat, saqulat mawazinuhu, timbangannya berat, fa ulaika humul muflihun, itulah yang beruntung. Siapa yang waman khaffat mawazinuhu, timbangannya ringan, faulaika alladziina khasiru anfusahum. Merekalah yang rugi diri mereka sendiri. Sudah ketahuan tuh hitungannya. Nah, orang ini timbangannya tebarat amal buruknya, nah, sudah sekalinya di cancel. Kenapa? Dapat syafaat kada jadi ke neraka. Ya syafaat yang keempat tadi udah cancel, ini luar biasa teman-teman. Makanya di pembahasan syafaat itu ada 3 yang bisa memberikan syafaat hari kiamat. Yang orang divonis neraka tadi, lalu di cancel kada jadi, itu ada 3 yang kawa memberikan syafaat. Al-anbiya, al-ulama, asyuhada. Al-anbiya, al-ulama, asyuhada. Itulah kenapa yang mujalah satu solehin berteman dengan orang-orang soleh itu salah satunya ya bisa memberikan syafaat nih, karena ketika yang khafat mawazinuhu tadi itu yang ke-7. Yang ke-8 as-syarat. Syarat ini secara arti jembatan, cuma jembatannya ini fleksibel. Jadi jembatannya ini tergantung amal masing-masing kada sama. Ini unik benar, jangan ada di dunia. Syarat mustaqim tergantung orangnya. Kayak apa aja berarti, makanya kita kada tahu. Tapi tergantung orangnya. Wa huwa tariqan yudaw ala dhahri jahannam yamurru 'alaihi al-awwalun wal akhirun ba'da syarafihim minal mawaqif fatathbutu 'alaihi aqdamul mu'minin at-ta'in wa yamurru 'alaihi ahlul jannah. Jadi misalnya syarat itu di sini, neraka jahanam itu di sini. Nah, sini, nah di sini. Apabila di syarat ini misalnya yaumul mizan, penghitungan dan penimbangan itu di sini, syarat al-mustaqim itu di sini, tuntung di sini, nah berjalannya hanya
yang melewati siratal mustaqim. Neraka di bawah sini. Neraka di bawah. Makin berat nerakanya, makin di bawah. Nah, yamurru alaihi ahlul jannah, ahli surga dilewatinya aja. Nah, faminhum man yamurru alaihi kalam hajil basar. Ada yang melewati sirat ini seperti kedipan mata. Nah, kesudah bedanya. Ini yang amal ibadahnya enggak tahu. Yang benar. Wa minhum man yamurru alaihi kal barq. Ada yang kayak kilat. Laju. Wa minhum man yamurru alaihi kal jawad. Ada yang kayak menunggang kuda lajunya, masih laju. Wa minhum man yakunu badi as-sayr alaihi. Di riwayat lain ada juga yang lari, ada juga yang berjalan santai. Ada juga yang merangkak bertingkau. Ada juga yang tergugur ke neraka. Nah, yang kau lewat tadi siapa? Hanya ahlul jannah. Wa dzalika kulluhu ala hasabi amalihim. Ya tadi semuanya itu tergantung amal ibadahnya, beda-beda. Wa tazillu alaihi aqdamul kafirin wal musad minal mu'minin fayaqauna finnar. Jadi akan tergelincir orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat dari orang-orang mukmin. Nah, cuma orang maksiat tadi satu di neraka untuk membayar kemaksiatannya itu. Lalu yang kedua, orang mukmin ini walaupun masuknya ke neraka, cuma selama masih beriman ada harapan ke surga. Ada dua kemungkinan ke surga nih. Satu, karena memang hukumannya habis. Maksudnya dosanya saya ini di neraka, vonisnya sesuai itu dah. Kalau orang kafir langsung. Orang kafir lewat sirat. Ini lewat gugur. Lewat nih gugur. Kayak apa bang gugur? Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itu orang kafir. Jadi ahli neraka tadi yang beriman ada dua kemungkinan. Dosanya sudah habis, maksudnya disiksa habis ke surganya. Yang kedua, yang di neraka soalnya dapat syafaat, diambil ke surga. Makanya dalam riwayat itu disebutkan waktu ahli neraka terakhir, ini banyak aja itu yang di neraka mbah itu habis masa hukuman lalu ke surga banyak. Tapi ada momen dalam riwayat itu disebutkan ahli neraka terakhir yang ke surga. Ahli neraka terakhir surga. Pas inya keluar dari neraka, penduduk neraka itu menangisan keseberatan. Karena apa? Jatah sudah habis. Jatah ke surga habis tuh orangnya. Ada orang terakhir keluar dari mana neraka. Jatah ke surga ya habisnya terakhir. Nanti di neraka bang sedih benar dong apa lagi. Karena apa? Ya habis dia jatahnya. Nah, itu yang di sirat tadi. Iya. Untuk Bapak, ini kan kita ada siksa kubur